Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ardiwan, mahasiswa Universitas Lancang Kuning, Fakultas Kehutanan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian silvika dan silvikultur. Secara garis besar, silvika adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah hidup dan ciri-ciri umum pohon, beserta tegakan hutan dalam kaitannya dengan faktor lingkungan. Dan silvika merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu silvus, yang berarti hutan atau hutan belantara. Secara umum, silva mengacu pada ilmu dan praktik pengelolaan hutan. Silva mencakup berbagai aspek, mulai dari pemeliharaan dan pelestarian hutan hingga pemanenan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Sedangkan silvikultur merupakan serangkaian kegiatan terencana yang berhubungan erat dengan budidaya dan pengelolaan hutan, baik hutan tanaman, hutan alam, maupun hutan rakyat. Kegiatan tersebut meliputi pengendalian proses permudaan, pertumbuhan tanaman, penentuan komposisi tanaman, kesehatan tanaman, dan kualitas suatu hutan untuk mencapai keseimbangan ekologi dan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut National Resource Council, akasia merupakan salah satu kelompok tumbuhan yang cepat berkembang dan paling banyak dimanfaatkan dalam program ilmu kehutanan dan perkebunan di seluruh Asia dan Pasifik. Perkembangannya yang cepat, kualitas kayunya baik, dan kemampuannya dalam beradaptasi di berbagai jenis tanah dan lingkungan. Para ahli menemukan 1.300 spesies pohon akasia yang tersebar di seluruh dunia, dan 960 spesies diantaranya berasal dari Australia. Pohon ini hampir tersebar di seluruh kawasan Indonesia, yaitu dari barat hingga ke timur. Pohon akasia mudah dijumpai di Indonesia karena dijadikan taman perkebunan unggulan untuk bahan pembuatan pulp atau biasa yang disebut dengan bubur kertas. Serat dari tanaman ini termasuk dari bahan baku paling cocok untuk pembuatan kertas tulis, kertas kemasan, dan kertas lainnya. Kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai jenis akasia yang bernama Akasia crassicarpa. Akasia crassicarpa adalah tanaman yang banyak direkomendasikan untuk ditanam dalam rangka rehabilitasi lahan kritis maupun pembangunan HTI. Menurut Riyadi, bahwa hal ini didasarkan pada pertumbuhannya yang cepat, mempunyai adaptasi yang luas, dan tahan terhadap kondisi yang kurang menguntungkan atau tidak memerlukan syarat tumbuh yang tinggi serta kualitas kayunya memenuhi syarat bahan baku industri. Akasia crassicarpa termasuk tanaman yang cepat tumbuh, dapat hidup dengan baik pada lahan dua marginal dengan pH rendah, tanah berbatu, serta tanah yang mengalami erosi atau leksono, dan pada daerah gambut. Pembangunan HTI pada lahan gambut sampai saat ini jenis yang dikembangkan adalah jenis Akasia crassicarpa, karena hanya jenis ini yang telah terbukti mampu tumbuh baik pada lahan gambut. Sedangkan jenis lain seperti Akasia mangium dan Eucalyptus pelita pertumbuhannya kurang baik pada tanah marine clay. Akasia crassicarpa merupakan jenis introduksi yang dapat berbunga dan berbuah sepanjang tahun, serta mampu tumbuh pada tanah yang kurang subur. Menurut para ahli botani, bahwa tanaman akasia berasal dari Australia. Akasia crassicarpa tumbuh alami di bagian timur laut Queensland, barat daya Papua Nugini, dan di bagian tenggara Papua. Jenis ini sekarang sudah ditanam di Sumatera, Kalimantan, terutama di areal HTI yang rawa-rawa. Namun demikian, pembangunan HTI Akasia crassicarpa yang berdekatan dengan kawasan hutan berpotensi invasif dan mengganggu keanekaragaman jenis-jenis asli setempat. Pembangunan hutan tanaman industri untuk pulp
atau HTI Pulp, khususnya di Kalimantan Tengah, tepatnya di PT. Industrial Forest Plantation mengembangkan Acacia crassicarpa sebagai tanaman pokok karena memenuhi persyaratan sebagai bahan baku kayu untuk industri pulp dan kertas. Pulau Kalimantan sebagian besar merupakan lahan gambut, sehingga konsesi pengembangan HTI diarahkan ke lahan gambut dan dapat beradaptasi pada lahan gambut, sehingga terpilih sebagai tanaman pokok untuk lahan gambut. Berikut gambaran umum Acacia crassicarpa. Demikianlah video ini saya buat, semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.